terkait masalah corona iki ya. Ya Tik ya. Iya benar, cuma Muni ro. dicepat. Oke, pang. Oke, jadi hari ini pagi-pagi ini ya acara isuk-isuk lanjut dari jam 6 pagi sampai Selesai nanti ya. Selesai ya. Kadung ono rehati yang Cumai berarti ono informasi-informasi yang penting yang disampaikan kanggo masyarakat Banyuwangi. Bener. Dan hari ini Cumai kita itu tidak hanya siaran di Radio Blambangan. Oke. Tapi siaran ini iki isuk-isuk disiarno langsung bisa ambi konco-konco kayak delengen derek. Konco-konco JRSP pokoknya kesuwun kabeh ya. Konco-konco JRSP yang tetap kompak mau menyiarkan karena ini siarannya penting, super penting. Nah, iki Rehati ambi Jumair penyopo Solong ki kanggo pendengar hangono ring Radio Fajar FM. Halo, ya. Fajar FM. Terus juga Radio Bintang Tenggara, Radio Habibullah, Radio Mandala, Radio Sri Tanjung, Radio Visa FM, Radio Raya FM, Radio MC FM Manganan Genteng, ya kan? Uga Radio Gandrung FM dan Radio Kendedes. Ya. Nah, engko Riko ngarepe takon-takon, Riko bisa telepon ya. Ring nomor 0811 137 86881 utawa ring 417027 ya. Bisa langsung juga mendengarkan streaming blambanganfm.com atau langsung ning Facebook Live Radio Blambangan. Ijma. Ini kita itu kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Waduh. Omongannya kini tiap isuk-isuk mesti corona. Iya, Mas yo sore mari tuku rujak soto nembok mok corona. Tapi ngono hubungannya ya kan? Sekarang itu kita mesti waspada dengan corona ini cuma. Karena apa? Semakin lama semakin banyak jumlah orang yang terkena positif corona. Semakin meningkat di Indonesia. Bisa sampai 309 kemarin. Waduh. Pokoknya atusan wis ya. Oke. Nah, supaya masyarakat lebih ngerti karena waktu ison sore aku takon mbok Riko ngerti tahing para corona. Parah nih kamu. Parah nih kamu corona. Nah, ternyata sosialisasi tentang corona ini memang harus terus dilakukan. Untuk itu hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa yang sangat kompeten untuk berbicara tentang bagaimana corona itu apa dan seperti apa wis pokoknya corona serba corona. Dan bagaimana kita menjaganya agar tidak mudah terkena virus corona itu. Kenal tas apa biarin cuma tamune dino iki. Dino iki mesti kene iki kudu nekakaan narasumberku teko Dinas Kesehatan Banyuwangi ya. Iki ono Kabid Kesmas, ono Dokter Yuwono. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Mbak Rehati. Sehat ya. Rehati ambil Jumai Pak Dokter. Rehati, Jumai, Juwono. Dokter Yo ini ono lagune Kang Cumai. Ngendi? Yo, ayo. Ya jaga kesehatan. Iya benar, aja. Terus jenenge apa ti? Nggih teko Dinas Kesehatan. Iku ono Pak Adi Sutoyo. Beliau ini adalah kasih surveillance imunisasi. Pak Adi, apa kabar? Selamat pagi Pak Adi. Alhamdulillah Mbak Rehati, Kang Cumai. Sehat. Allah luar biasa. Sepertinya agak itu ya nervous lihat Rehati. Ini loh gara-gara kedatangan bundaku yang sangat luar biasa yang juga selalu memberikan juga sosialisasi kepada emak ini terutama karena iki emak wong Banyuwangi ya, ketua tim penggerak PKK Kabupaten Banyuwangi ada Ibu Ipuk Fistiandani Aswar Anas. Bunda gimana? Sehat Bun? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi dan Mbok Rehati. Saya tahu dari tadi beliau kan senam Bu, senam.
bagaimana sih kabar terakhir ya, terutama di Banyuwangi terkait tentang corona ini? Kita mulai dulu dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi. Monggo mungkin dari Pak Adi dulu, silakan Pak Adi. Situasi sekarang gimana gitu? Terima kasih Mbok Riyati, Kang Jumai, dan selamat pagi para pendengar Blambangan FM yang berbahagia di rumah. Juga teman-teman semua radio dan JRSB ya Pak ya. Dan semua teman-teman radio yang radio Fajar FM, Radio Bentang Tenggara, Radio Habibullah, Radio Mandala FM, Radio Sri Tanjung FM, Radio Vis FM, Radio Raya FM, Radio MC FM, dan Radio Gandrung FM, serta Radio Ken Dedes. Para pendengar yang di rumah yang berbahagia, memang corona pada saat ini lagi merebak, tidak kalah juga di Kabupaten Banyuwangi, tetapi tidak usah panik ya, karena masih terkendali Mbok Riyati ya. Memang jumlahnya meningkat terus. Sampai kemarin Mbok Riyati ada 400 orang dengan resiko atau resiko. Dengan resiko 406 dengan resiko ya. Kami pantau semuanya ya. Yang kedua ada ODP, orang dengan pemantauan. Orang pemantauan itu petahatus di Banyuwangi Pak. Di Banyuwangi. Beresiko ya. Beresiko. Jadi ada tahapan-tahapan ya. Beresiko masih sehat Mbok Riyati. Masih sehat, tapi kontak dengan negara terjangkit corona ya. Orang yang kontak dengan negara terjangkit ini sakit batuk pilek itu namanya ODP. Berapa ODP-nya Pak? Masih ada 8 Mbok. 8 ODP. 8 sudah, yang 4 sudah sembuh, sudah total, sudah menjadi ODR sekarang di masyarakat. Yang 2 masih diisolasi ya, di rumah di Purworejo. Yang 2 di rumah sakit kemarin juga sudah pulang. Alhamdulillah. Nah, yang masih sudah selesai pemantauannya sudah dianggap sembuh ada 182 Mbok Riyati. 182 ini sudah dianggap tidak perlu dipantau lagi, begitu ya. Dianjurkan barangkali batuk lagi atau sesak atau batuk atau pilek lagi untuk periksa di puskesmas terdekat. Bisa ya dilakukan periksa di puskesmas terdekat. Nah, kemarin kan setelah ada beberapa informasi katanya memang ada ODP di Banyuwangi. Nah, itu pada tanya-tanya, foto takut iki wong ndi bae. Nah, rata-rata mereka dari kawasan Banyuwangi mana ini? Nah, ini ODP ini menyebar memang ya, terutama TKW TKW yang pulang dari Hong Kong, Cina, Tiongkok, ada Singapura, ini ada yang dari Genteng, ada yang dari Jajak, dari Purworejo, dari daerah selatan ya. Ada satu yang dari Jalan Penataran kemarin ini dari kota ya. Tapi masih ODR, masih belum ODP. ODR. Orang dengan resiko ya. Iya, benar. Oke. Ya, mungkin nanti kita sedikit belajar ya. Jadi pertama di Telengku disebut dengan orang dengan resiko ODR. Lalu dia akan meningkat ketika sakit, batuk, terus kemudian seperti layaknya Kendi, jadi namanya ODP. ODP. Karena istilah-istilah itu juga kadang penting ya untuk kita kasih tahu masyarakat. Setelah ODP, lalu orang dengan sakit setelah diperiksa ternyata ada sesaknya, terus diisolasi di rumah sakit, namanya PDP. PDP itu adalah pasien dengan sudah mengarah ke masih mengarah belum. PDP itu masih mengarah. Terus diperiksa terus, selain foto toraks, di swab ya. Kok hasilnya belum jelas, namanya probable. Setelah ada hasilnya positif dari laboratorium ya, namanya konfirmasi. Baik. Tingkatan. Bahkan PDP itu memungkinkan ya positif ya negatif ya kan. Kadang-kadang kan sudah ngomong, ODP nembenya. Sudah pada
ya kan. Jadi dipahami bahwa orang dengan resiko itu misalnya wong-wong tapi ya sehat, cuman dia baru pulang dari negara-negara yang mungkin membawa resiko atau virusnya. Terus meningkat misalnya ODP menjadi orang dengan pemantauan. Ini ya diikuti terus pergerakannya. Ya. Kalau ternyata dia kemudian batu-batu pilpres dan sebagainya, maka meningkat menjadi PDP. Jadi kadang pakai ODP, kadang berita tentang ODP. Itu ojo kari panik nanti ya. Oke, baik. Terus jadi ada beberapa tahapan tadi kalau memang untuk dipantau itu tadi, ya Pak ya. Oke. Dan memang kita tahu di Banyuwangi ini kan banyak saudara-saudara kita yang kerja di sana ya, di luar negeri gitu. Nah itu yang penting juga. Nah ketika mereka datang, ini rata-rata mereka memang punya inisiasi sendiri untuk periksa atau disuruh ini. Ini Kang Jumai, pas ya orang-orang yang pulang dari negara datang dari negara luar negeri atau negara terjangkit, ini melalui bandara menunjukkan kartu kewaspadaannya, dikirim ke saya ke dinas kesehatan. Nah di dinas kesehatan langsung saya kirim ke di mana dia, wilayah mana dia berada, alamatnya di mana. Nah, ini nanti ditindaklanjuti oleh wilayah terdekat, puskesmas terdekat untuk diperiksa, untuk dilacak, untuk dipantau, dilaporkan ke kami menjadi kumulatif 406 itu. Artinya peta katus iki apa istilahnya? Sudah ada laporan dari. Iya, tapi kan mereka masih orang dengan resiko ya. Jadi perlu dipahami itu tadi antara ODR, ODP, PDP dan sebagainya itu perlu dipahami. Betul. Artinya sampai sekarang pun bahkan ODP-nya saja baru angkanya 8 begitu kan? Iya, oke. Baik, Kang Jumai. Kan sore wis mau ngomong neng mbok ngomong sore tadi. Mas hemat ngerti. Corona iku parah. Mumpung iki ana dokter yo. Virus parah nih kau ini. Dokter yo tuh harus menerangkan kembali dan nggak boleh capek-capek untuk ngasih tahu lagi sama masyarakat. Betul. Kalau Kang Jumai ambil itu jumlahnya kan ngelencer. Kadang ngelencer. Sore ada tokokes mrene. Parah nih kumbuk rati. Nah, daripada paran-paran, langsung kita tanya saja pada ahlinya ya kan? Ya, ke Dokter Yono. Oke, Dokter silakan. Yono mungkin bisa disampaikan sekali lagi karena beberapa waktu yang lalu kita pun juga sudah ngobrol-ngobrol. Tapi hari ini kebetulan obrolan kita juga dinilai oleh seluruh radio. Semoga didengarkan juga oleh seluruh masyarakat Banyuwangi. Mungkin bisa disampaikan apa corona, apa sebabnya dan apa yang harus kita lakukan supaya terhindar. Iya. Mbak Reati, Mas Kang Jumai, dan seluruh pendengar radio di JRSP ini ada di beberapa radio tadi saya sebutkan, Bintang Tenggara, Acara FM, Habibullah, Mandala, Sri Tanjung, Vis FM, Raya FM, MC FM, Gandrung, dan Gendedes FM. Terima kasih untuk penyebaran perluasan informasi. Keras ya Dokter Yo ya. Oh ya. Volumenya. Iya, Mbak Riati sudah saya coba diperkeras gitu ya. Suka yang keras-keras. Biasa. Untuk menang keras, Pak. Nah, ini virus corona itu apa? Seringkali ada yang menyebut novel corona. Ya, kok ada lagi COVID-19 atau COVID-19 ya. Tentunya dulu disebut novel ini karena novel itu baru. Sehingga tidak ngerti. Novel itu baru. Iya, novel jire wae. Nah, kalau sudah tahu sekarang diberi nama. Ya, karena seperti artis dia mau terkenal maka harus dikasih nama. Jadi dikasih nama novel, corona. Malaman virusnya kayak gini. COVID-19. COVID-19. Coronavirus D-nya itu disease, 19 itu untuk mengingatkan tahun 19 di akhir tahun. Karena ditemukannya di tahun 2019. Akhir. Makanya disebut COVID-19. Iya, supaya enggak SARS dulu tahun berapa ya? MERS tahun berapa ya? Penanda ini ya. Nah, karena begitu hebatnya kita harus kenal ya, harus kenal sifat dari virus ini. Apa sih virus corona ini? Disebut corona karena dia ada kerun. Kerun itu seperti mahkota.
jadi koyo anu yo. Dia punya kapsul, sebetulnya kapsulnya untuk melindungi dirinya. Tetapi justru itu kelemahannya. Maka kita harus kenal kelemahannya ini. Kelemahannya, oke. Virus ini ada tonjolannya tadi Crohn itu untuk mudah menempel dan membuat kita jadi sakit itu. Tapi sekarang dia punya kapsul. Ini sekarang sudah dikenal. Kalau dulu unknown sekarang tahu namanya ini corona virusnya. Dia punya cincin atau kapsulnya itu. Nah, kapsulnya itu justru bisa pecah kalau kena deterjen. Kelemahannya di situ ya. Kena deterjen pecah. Kalau kena sabun pecah. Kena disinfektan pecah. Kena antiseptik kayak alkohol apa pecah. Gedikung pecah iku. Gampang ya sebetulnya. Kita harus kenal itu. Makanya nanti kenapa sih kok deterjen, sabun, disinfektan, ambil alkohol, antiseptik. Nah, bagaimana dia bisa nular? Itu melalui yang namanya droplet. Droplet kok parang sih Pak Dokter? Droplet itu lek nang Banyuwangi jenenge butiran-butiran kecil. Kalau kita bersin, ada butiran-butiran kecil yang keluar. Cilike wah katon. Gitu. Kalau reaktif biasanya baru butiran debu. Droplet, oke. Droplet istilahnya gampangnya butiran-butiran air kecil itu tadi itu mengandung virus. Jadi virusnya bukan berterbangan. Ini udara yo. Terhirup ini tidak mudah sebetulnya. Gitu. Jadi itu pakai droplet. Makanya nanti droplet ada nemplek ning klambi. Nah, ini ada depan, ada aturan buat gitu ning rai. Makanya itu yang oleh cedek-cedek. Nggak boleh deket-deketan. Ya, jadi jaga jarak. Jaga jarak. 1 meter seperti ini ya. Terus sehingga ini sekarang dianjurkan untuk social distancing itu antara lain membatasi kita untuk bertemu dan membatasi jarak semacam ini kita ini ada jarak itu sehingga kalau ada bersin batuk itu kita tidak sampai dropletnya itu nyampe kan 1 meter berarti kita harus 1 meter lebih. Nah, nanti juga ada bagaimana membatasi orang supaya batuk tuh sengaja disemprot iya Kang cuma yang pamer isun watuk ya watuk ngarepe kepelayon aja sembarangan harus segera bisa menghindar karena katanya ini kecepatannya melampaui mobil balap. Ya Allah kecepatannya buanter hajin brut ya sekian detik sudah nyampe. Nah, terus kita sudah tahu nularnya melalui droplet. Sebetulnya bisa dihindari kan? Kalau kita mengerti, ya. Nah, yang ciri-ciri nih, wong kang wis kena corona iku nomor 1 wonge loro virus masuk apa saja itu greges. Badannya greges. Demam 38 derajat. Oke. Terus ada kan masuknya melalui saluran napas tadi saya cerita masuk saluran napas dari hidung, dari mata, hidung, mulut. Jadi urutannya mata, hidung, terus mulut. Gitu. Menembok dah. Terus makanya pintu masuknya lewat mata, hidung, mulut. Ya. Makanya nggak boleh kucek-kucek. Pegang-pegang hidung, mulut, wajah. Termasuk pegang tompel. Nah, itu pintu masuknya. Nah, kalau orang dengan bergejala ini batuk apa saja lah sebenarnya harus kita menghindar supaya tidak tertular. Tadi dropletnya begitu ya. Jaraknya 1 meter. Nah, sekarang supaya terhindar pintu masuknya tadi kita harus kenal. Kita ulang bareng-bareng ya. Pintu masuknya mata, hidung, mulut. Tidak lewat kulit, tidak lewat telinga ya. Kalau virus yang lewat telinga itu apa ya? Jadi omong wis dok kan.
Biasanya kayak patuk ya dok. Patuk. Nah, makin dia memberat, gejalanya itu ada nyeri tenggorok. Itu berapa hari ya dok? Sampai kayak gitu tuh dok? 2-3 hari bergejala ringan ya. Seperti itu. Lanjut hari ketiga dia mengeluh nyeri tenggorokan. Nyeri tenggorokan. Oh pancingan kapan mau ngomong ya? Hari kedua ketiga itu masih bisa makan enak gitu. Tapi ketika ada nyeri tenggorok mulailah rodong nggak enak. Loro gitu ya. Buat makan sakit. Kemudian makin turun. Kalau tadi hanya saluran napas atas, maka dia lanjut turun ke saluran pernapasan bagian bawah. Mulailah itu terus ke paru, namanya pneumonia. Jadi pneumonia COVID-19 itu tadi. Dan banyak lendir, karena banyak lendir maka dia timbul sesak napas. Itu biasa hari keberapa itu dok? 4 lebih. 4 hari lebih itu udah nih. Oke, sesak napas ya. Dan kemudian itu harus sudah periksa udah ya? Harus segera. Sebelumnya. Begitu panas tuh sebenarnya harus periksa sudah ya dok ya? Ya, sebaiknya memeriksakan ke fasilitas tanpa ketakutan. Artinya kalau semua orang batuk pilek dikatakan corona ya belum tentu juga. Karena saiki musimnya juga lagi musim itu juga ya. Gitu ya. Jadi memang sekarang harus dibandingkan nanti biarlah petugas dokter lah ya yang akan menentukan positif atau negatifnya. Kalau positifnya agak susah seperti yang diceritakan Mbak Adi tadi. Harus ada proses-proses. Iya. Jadi setelah jadi pasien dalam pemantauan itu baru dilakukan tes. Gitu. Tesnya. Jadi begitu datang nggak langsung melalui tes gitu ya. Ada prosedurnya dulu ya. Nggak bisa Kang Jumai. Jadi itu harus melalui tahapan. Apakah ini mengarah ke itu? Ada kontak tadi kan? Kontak. Ya karena Jawa Timur sudah ada di Malang, Surabaya. Jadi wes kudu maka juga harus waspada. Bali. Iki kita akan ngobrol nanti juga kita akan buka line tanya jawab seperti biasa, tapi kita akan sapa dulu karena di tengah-tengah kita ini juga ada ketua tim penggerak PKK yang paling dekat dengan masyarakat itu adalah pasti keluarga, ya kan? Terutama juga emak-emak ini. Terutama emak-emak seberapa mereka tahu akan corona ini dan kemudian antisipasi seperti apa. Nah, pasti PKK juga bergerak begitu, berinisiatif juga untuk memberikan sosialisasi dan sebagainya. Kita coba tanya kepada ibu-ibu, kira-kira apa yang sudah dilakukan oleh tim penggerak PKK untuk turut serta supaya mungkin ya kalau bisa mencegah seminimal mungkin corona ini masuk ke Banyuwangi. Gimana Bunda? Iya, terima kasih Mbok Jumai. Mbok Reha. Agak keliru. Dan juga para pendengar radio JRSB ya, tadi sudah sebutkan Radio Fajar, Bintang Tenggara, Pulau Mandala, Siti Tanjung, FIS, Radio Raya, MC, Gandrung dan Kendede semuanya. Kalau dari segi PKK tadi sudah dijelaskan dari Dinas Kesehatan, dari Dr. Yu. Menarik sekali ya, sebenarnya menarik kalau kita bicara tentang corona. Nah, kalau saya bicara dari segi PKK-nya, memang kami ini kan mitra pemerintah, jadi kami ini menindaklanjuti surat edaran yang diterbitkan oleh Bapak Bupati. Ada beberapa poin di situ kan. Nah, salah satunya memang ya jaga kesehatan, jaga kebersihan gitu kan. Lalu juga jaga jarak, meliburkan jarak cuma social distancing 1 meter ya. 1 meter. Lalu juga anak-anak dipindahkan belajar dari sekolah di rumah. Kan? Jadi saya mensosialisasikan itu. Di samping itu juga saya sebagai ketua PKK juga membuat surat edaran sendiri, yaitu biasanya tugas-tugas PKK itu yang paling rutin adalah posyandu. Tidak meniadakan aktivitas posyandu. Jadi sementara ini tidak ada kegiatan posyandu dulu Bu ya? Bagi balita yang memang terpaksa harus imunisasi itu diberikan di puskesmas. Datang ke puskesmas. Samping itu juga kita saling berkoordinasi dari PKK kecamatan, PKK desa untuk menyampaikan informasi-informasi tentang
corona ini. Memang apa yang disampaikan oleh Dr. Yu tadi itu sangat penting dan sangat harus didengar oleh masyarakat, terutama yang di desa-desa. Kami memang merasa kesulitan dengan mensosialisasikan corona ini atau COVID-19 ini kepada masyarakat desa. Masih banyak yang belum paham. Iya, benar-benar masih banyak dan masih menganggap enteng. Iya, betul. Kemarin saja kami ketemu dengan orang yang menganggap kami pakai masker itu berlebihan. Ya, terlalu berlebihan. Sampai bilang kalau mati ya mati aja. Gitu. Banyak yang seperti itu gitu ya. Iya. Ditakoni kok kena corona, heng, peti, heng. Iya. Jadi kita tidak menuduh orang memiliki virus corona, tapi kita menjaga orang. Siapa tahu kita yang punya gitu kan. Jadi kita juga saling menjaga. Nah, jadi hal-hal seperti ini, hal-hal kecil seperti ini yang memang harus terus disosialisasikan ke masyarakat. Kami berusaha melalui PKK kecamatan, PKK desa dan kader-kader yang ada di Posyandu untuk terus mengkomunikasikan dan bekerja sama dengan semua pihak, gotong royong. Sampai kita gotong royong karena bukan hanya pemerintah saja, ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi kita semua pihak gotong royong, TNI, Polri, lalu organisasi masyarakat, organisasi kewartaan. Itu juga kita libatkan untuk bisa menghalau COVID-19 ini ada di Banyuwangi khususnya. Nah, jadi kami melalui kader-kader juga menghimbau melalui masjid-masjid, kami harapkan informasi ini terus disampaikan ke masyarakat. Tapi memang ini butuh kesadaran, butuh kesadaran dari setiap masyarakat gitu, bahwa memang namanya hidup dan mati itu di tangan Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia juga harus berusaha menjaga menjaga berikhtiar ya Bun ya, kemaslahatan bersama. Gitu ya. Kalau misalkan mati ya mau meninggal, maksudnya meninggalnya dengan cara yang baik gitu ya, Dok ya. Terus nul khotimah gitu maksudnya. Nah, tapi ini bukan hanya sekedar angka kematian atau tidaknya, tapi ini membangkitkan kembali dan menyadarkan kembali kepada masyarakat untuk PHBS-nya, perilaku bersih dan sehatnya. Betul. Yang selama ini kita anggap ringan, kita cuci tangan misalnya gitu ya. Cuci tangan, lalu juga mungkin bagaimana kita masalah sampah dan kehidupan kebersihan kita di rumah gitu, makanan yang bergizi dan seimbang gitu. Jadi jadi tes udah cukup ya. Ya. Jadi sebenarnya tugas-tugas kami ini langsung memang berhadapan ke masyarakat, di mana perpanjangan tangan dari pemerintah dan dinas. Dan memang sulit karena itu tadi kita butuh kesadaran bersama dan juga butuh gotong royong untuk. Dan sebenarnya efek sampingnya ini juga dirasakan para emak-emak ya, karena ini kan ada work from home, kemudian school from home, kemudian juga bikin para emak ini jadi nambah mama kok koyo retu-retu ngeluh pisan. Ternyata guru yang paling garang itu bukan guru di sekolah, tapi emak yang di rumah. Bu Ipuk juga bisa membesarkan juga hati para emak yang hari ini juga mendengarkan bahwa efek lainnya ya, dampak lainnya adalah karena kita harus bekerja di rumah, kemudian juga harus menemani anak-anak yang belajar di rumah. Pembelajaran online ternyata katanya jauh lebih sulit karena tugasnya wake mak-mak harus setor tugas dan sebagainya. Gimana itu Bunda? Iya benar. Jadi dengan kejadian seperti ini itu menyadarkan semua pihak ya, dari segi pemerintahnya, dari segi masyarakatnya, dan juga dari segi keluarga yang paling penting, bahwa semua itu memang berawal dari keluarga. Menjaga perilaku hidup bersih dan sehat itu awalnya dari keluarga, menjaga kebersihan, makanan bergizi gitu kan. Lalu juga dari pola asuh anak itu juga salah satunya kenapa kok di sekolah dipindahkan di rumah belajarnya, itu juga salah satu fungsi dari keluarga kan. Selama ini mungkin kita baru tersadar, sekarang ini baru tersadar bahwa ternyata selama ini saya tidak begitu
perhatian ya sama betul. sekolah anak. Betul. Sebenarnya kalau kita setiap hari kontrol anak kita sekolahnya belajar apa gitu, setiap hari belajar apa di sekolah, insya Allah tidak ada kesulitan, tidak ada kesulitan gitu. Tinggal ngecek dikit, sudah belajar. Nah, karena ini kan mungkin karena kita sibuk kerja, lalu kita tidak mengontrol anak kita belajar apa sampai Berarti yang berarti kan tahu sampai sejauh mana pelajaran anak kita di sekolah, gitu kan ya. Nah, itu mungkin karena kita selama ini tidak pernah mengontrol. Dan juga janganlah sampai ada ucapan guru di rumah lebih galak dibanding guru di sekolah. Ini aja itu sanggup raya orang guru yang mengatakan istilahnya bahasa kasarnya ya, rasain gitu ya, selama kira enak ya kira enak jadi guru ngajar, nggak usah lah kita mau mengungkapkan kata-kata seperti itu. Semua ya semua ibu itu punya peran, semua guru dan orang tua itu punya peran masing-masing gitu. Nah, tinggal kita bagaimana menyadarkan diri aja dengan kondisi seperti ini. Lalu juga kepada yang lebih tidak kalah menjadi perhatian kami adalah ibu-ibu atau orang-orang yang memang pekerjaannya setiap hari untuk mencari makan. Nah, itu dia ya pada hari ini. Jadi dia dino iku megawe perhatian kami dan juga pemerintah. Makanya dengan itu Pak Bupati kemarin kan memberikan bantuan kepada pekerja-pekerja yang memang harian tadi penghasilannya harian yang mereka bekerja hari ini untuk dimakan hari ini. Memang tidak bisa semuanya, jadi makanya kami butuh gotong royong semua pihak. Kalau dari Pemkab ada sendiri, dari kecamatan ada sendiri, dan dari desa mungkin ada sendiri. Itu ya. Dan banyak juga sih yang DM ke saya, terutama para penjual ibu-ibu yang memiliki warung kaki lima. Gitu. Mereka juga mengeluhkan jualannya sepi gitu ya. Nah, ini perlu kita sosialisasikan lagi ini bahwa yang merasakan dampak dari corona ini tidak hanya pedagang kaki lima, tetapi semuanya terdampak. Nah, makanya mungkin salah satu yang kita sosialisasikan selain masalah kesehatan adalah hidup hemat, tidak berlebihan, hemat. Jadi tidak konsumtif, makan ya kan sudah viral ya video yang telur ceplok dan kecap. Jadi maksudnya kita ini hidup ya secukupnya, untuk masa seperti ini secukupnya, tidak perlu panik, tidak perlu. Dan panik buying itu juga perlu ya, buying sudah disampaikan juga ya. Kami sampaikan ke masyarakat. Nah, jadi itulah yang memang harus kita kerjakan sama-sama gotong royong. Lalu yang lebih penting sosialisasi ke masyarakat di lingkungan bawah dan ketahanan keluarga yang paling penting juga. Ini karena keterbatasan akibat dari social distancing itu yang diberlakukan demikian, sedangkan masih banyak masyarakat juga yang belum memahami. Mungkin trik-trik apa ya Bun ya, yang istilahnya lebih cespleng untuk bisa memberikan pemahaman bahwa ini juga sesuatu yang harus diwaspadai begitu. Kira-kira ada trik-trik tertentu begitu dari PKK dalam hal ini? Ya, kalau dari kami sih Banyuwangi kan juga luas gitu ya, maksudnya wilayahnya juga luas gitu ya. Ya, itu tadi kami terus berkoordinasi baik dari kabupaten, kecamatan dan desa. Lalu juga kami bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama terutama, untuk menjadi kepanjangan. Menjadi kepanjangan tangan kami informasi ini. Dan kami berharap juga dari puskesmas gitu ya juga bisa terus bersosialisasi gitu ya. Kayaknya ada yang Halo. ada yang nelpon dulu, mau ngobrol. Silakan.
Halo, Assalamualaikum. Dibaca juga ya? Ya, Kang Jum. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak. Dari Pak Junaidi, Pak. Nengok di TV saya. Oh, Pak Junaidi. Di Using Channel itu. Oh, nonton di TV sekarang. Junaidi saya, Junaidi. Channel juga soalnya. Oh ya. Iya. Juga live di Using Channel ya. Oke, gimana Pak Jun? Iya, Bu Bupati. Bu Bupati gini ya. Iya, Pak. Iya. Halo, ya. Iya. Gimana Pak? Bu mau. Junaidi. Iya, saya mau tanya nih. Iya. Pengajian itu tak boleh lah, masih boleh Bu. Katanya corona tak boleh apolong, tak boleh kumpul-kumpul. Oke, Tapi pengajian ya. tak ada informasi. Iya, semalam saya norok tahlilan Bu. Terus ibu-ibu di rumah tuh, anak saya ngomongin ke saya, Pak, jangan ikut-ikut tahlilan, corona bahaya. Ya gimana Bu, tahlilan saya masih, terus istri di rumah masih noro ini apa namanya pengajian gitu ya, soalnya dari Pemdanya Gunpera ini informasi itu, tapi tak turun ke bawah. Nah itu gimana itu? Nah ini mumpung ada, saya nengok ada ibu Anas ini ya. Iya. Jadi, makasih Bu informasi. Ya, Bapak dari mana, Pak? Kan. Bapak dari Daerah mana? Saya kampung Mandar. Oh, Kampung Mandar. Oke. Baik, kita Sudah, Pak, terima ya? dulu. Oke. Baik. Baik, terima kasih. Kita terima dulu penelpon yang kedua dari yang pertama dari Bapak Kampung Mandar ya. Ya. Halo, selamat pagi. Pagi. Ya, selamat pagi, Bu. Pagi. Iya, pagi. Kang Jumain, Nabi Mbok Rohati. Iya, oke. Oke, nggak tahu suara Nison. Iya, oke. Oh, Mama Kiki. Iya. Oke. Pagi, Pak Juwana. Selamat pagi. Iya, oke. Ya, pagi, Bunda Anas. Iya, Oke. Pak. Ya, gini, saya mau tanya. Ya, semoga aja untuk di masyarakat Banyuwangi tidak akan terjangkit kasus Amin. Ya, corona. Ya. Yang perlu saya tanyakan gini, seandainya yang ikut BPJS, nah itu kan, itu gimana itu seandainya ada anggota BPJS yang terjangkit penyakit seandainya, semoga aja jangan. Nah, si orang itu ikut dokter si A, katakanlah. Nah, itu apa rujukannya itu nantinya itu minta di dokter si A terus ke rumah sakit, apa kita itu minta di puskesmas dulu? Itu yang pertama. Untuk yang kedua, ya memang betul apa yang dikatakan Bapak tadi ya, Mbak Rehati sama Kang Ismail, juga Bapak dan Dokter Juwana. Memang kita itu kan ini mau PKK soalnya itu loh. Jadi kegiatan PKK. PKK ya. Masalahnya kalau PKK itu di RT itu kan apa ya? Uang longgo kok ketempetan Kang Jumain Nabi Mbok Rohati. Biasa ning jero omah iku rame-rame ya. Iya. Paman iki bae potelan iki PKK kan. Biar. Jero biaran. Iya kan dempet-dempetan istilahnya duduknya. Apa gimana? Apakah kita itu harus pakai masker? Apa gimana? Apa PKK-nya ditunda dulu? Ya. Nah, iya memang. Jadi ikut takone mah. Iya, yang perlu saya tanyakan cuma dua gitu aja. Oke, suan mah. Maaf. Kesehatannya mah. Oke, makasih ya. Oke, iki ana pitakon titipan pisan iki. PKK. Iki. Pakai kan takon iki ya, live streaming mau iki ana teko Kali Baru iki Mas Ahmad. Mas Ahmad Kali Baru ya, dengarkan baik-baik iki pertanyaan diwaca Kang. Kalau dari tadi Dinkes menjelaskan tentang step-step pasien dinyatakan corona, lantas jika hasilnya bisa diketahui dalam kurun berapa hari Pak? Misalnya wonge tes, misalnya dipantau iki kudu periksa. Semisal hasilnya positif, apakah ada pemeriksaan lanjutan Pak untuk orang-orang yang pernah kontak? Terima kasih. Oke, nah itu. Ketiku tuh teko Kang Ahmad. Nah ini pitakon dari pendengar Radio Fish ya. Obatnya paran Dok. Obat asiklovir. Apa bisa Dok? Oh asiklovir. Berat ya pinter Oke. Sementara itu dulu. Ya. Yang di sini belum dibaca dulu. Belum. Nanti ya kita akan buka
Setelah itu, oke. 4 dulu ya dok. Oke. Namanya dari Kampung Mandar. Masih banyak pengajian-pengajian. Mungkin Bunda bisa memberikan Tadi ini semacam juga ya. kegiatan PKK juga, Bu. Ini hampir sama sih. Dimana kita itu sedang mengkampanyekan tentang social distancing. Sementara ada beberapa kegiatan-kegiatan yang apakah itu harus ditunda ataukah bagaimana? Seperti pengajian ini soalnya kan dekat-dekat dengan Isra Mi'raj juga ya. Banyak kegiatan-kegiatan juga keagamaan. Gimana Bunda? Iya, sepertinya memang Pak Bupati sudah memberikan instruksi baik itu kepada Pak Camat dan kepada Pak Lurah dan Pak Kepala Desa kemarin melalui telekonferensi bahwa sebaiknya acara-acara yang memang tidak penting itu dihindari dan mungkin bisa ditunda. Nah, Banyuwangi Festival aja bisa ditunda ya. Maka kegiatan-kegiatan lain juga diharapkan ditunda yang dimana itu berkumpulnya orang banyak. Nah, jadi memang ini salah satu cara menghindari virus tadi bisa berkembang di Banyuwangi karena kita kan tidak tahu siapa yang menyebarkan dan siapa yang menerima virus tadi. Tersebut. Jadi Pak siapa tadi yang Pak ada Pak Ahmad, ada Mama Kiki yang dari Kampung Mandar. Dari Kampung Mandar juga ya. Jika memang dirasa tidak perlu gitu ya, bisa misalkan undangan tahlilan undangan tahlilan mungkin seminimal mungkin dihindari atau mungkin yaitu tadi social distancing tadi yaitu menjaga seandainya datang pun jaga jarak. Jaga jarak, tidak perlu bersalaman, lalu tidak ada kontak fisik seperti itu. Nah, jadi kalau andaikan memang kita namanya makhluk sosial ya, hati ya. Jadi di Banyuwangi kan sudah biasa kalau ada orang yang meninggal, tahlilan, takziah itu kan bentuk aktivitas sosial kita, menghormati lalu empati kita. Nah, itu tidak bisa dihilangkan, tetapi kita bisa membuat trik yang lain. Misalkan datangnya tidak pada waktu yang bersamaan gitu ya. Lalu juga tidak jaraknya juga diatur. Jaraknya tidak ada kontak fisik dan tidak salaman dulu sementara. Dengan tidak mengurangi rasa hormat ya, Bun, dan juga bukan berarti tidak sopan. Nah, makanya ini salah satu yang kita sampaikan ke masyarakat untuk menjaga jarak dan tidak berkontak fisik dulu. Bukan berarti kita tidak menghormati, bukan kita tidak saling istilahnya tadi sayang ya kepada teman-teman. Cipiki. Itu ya Pak. Dan jika memang ada pengajian juga gitu, pengajian sholat Jumat ya, pemerintah sendiri, MUI sendiri juga sudah mengeluarkan fatwanya gitu ya untuk tidak ditiadakan dulu. Termasuk di Banyuwangi berarti harusnya bisa dijalankan juga nih. Ya, seperti itu. Nah, tapi jika tadi lagi masalah sosial lagi, jika memang Bapak harus hadir, tetap harus jaga diri untuk tidak jaga jarak, jaga kontak fisik. Seperti itu. Karena jaga jarak, tidak kontak fisik itu dulu deh gitu ya. Karena pemerintah sendiri sudah menginstruksikan untuk tidak meniadakan sholat Jumat dan juga pengajian-pengajian ditunda dulu. Termasuk PKK mau wis. Nah, PKK pun begitu. Kami juga menyampaikan untuk tidak ada kegiatan dulu. Tetapi bukan tidak ada kegiatan bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Kami tetap ada strateginya, cara-cara ya Mam ya. Tidak harus berkumpul, tapi tetap informasi-informasi yang ada di PKK ini sampai ke masyarakat. Gitu. Melalui masjid ya disampaikan. Mungkin juga grup WhatsApp-nya difungsikan lebih positif lagi jadinya ya. Kita kan sebagai makhluk sosial tidak mungkin bertemu dengan tetangga, ya kan pasti akan ketemu dengan tetangga. Nah, dengan menyapa itu belanja, kan kita pasti belanja di Uli Juan. Nah, itu disampaikan informasi-informasi tentang COVID-19 ini. Nah, ini yang ada pertanyaan tadi yang juga ke Pak Dokter barangkali ya. Kalau untuk dari Pak Ahmad Kalibaru tadi disampaikan, misalnya ini sampai berapa hari sih orang itu periksa, kemudian dikeluarkan hasilnya bahwa dia positif, dan bila mana positif apakah juga akan ada periksaan lanjut orang-orang yang pernah kontak
begitu. Iya. Apakah Pak Dokter Juwono atau Pak Adi? Bisa Monggo. nanti kalau tadi Pak Ahmad menanyakan siapa yang harus diperiksa, tadi sudah jelas pasien dalam pemantauan. Oke. Artinya sudah jadi pasien, bukan di luaran itu. Pasien dalam pemantauan ini yang dilakukan pemeriksaan, dipantau selama 14 hari. Oke. Nah, kalau itu nanti selama diperiksa negatif, maka dia dinyatakan bebas dari virus corona. Ada beberapa cara tes yang baru, kalau dulu menunggu hasil tes pertama itu namanya PCR, itu untuk memisahkan itu dari DNA-nya virus corona ini, itu memakan waktu, memerlukan waktu memang 24 jam. Ya. Ini sekarang ada metode baru dengan rapid test namanya. Rapid test ini lebih cepat, bisa tahu. Dan ini Banyuwangi juga sudah baru mengupayakan bisa ada rapid test. Dan rupanya dari pemerintah pusat juga menganjurkan bisa ada di setiap wilayah bisa mempunyai rapid test sehingga tidak lama untuk bisa mengatakan bahwa ini positif corona. Namun pemeriksaan PCR ini, kalau rapid test pakai serum darah, kalau PCR ini pakai swab dari cairan belakang nasofaring, jadi dari hidung sampai ke nasofaring itu diambil, sampai notok itu diambil dan diperiksa dengan teknik PCR ini. Kalau itu nanti positif, juga tidak langsung dinyatakan itu positif. Ada lagi pemeriksaan genom. DNA, ya. Ini memerlukan alat yang lebih canggih lagi. Kemudian sampelnya juga akan dikirim, namanya dikonfirmasi oleh CDC. Kalau ini positif baru dinyatakan dia positif corona. Jadi itu ada tahapan-tahapan memang untuk menyatakan positif corona. Gitu. Nah, jadi nanti penyakitnya namanya COVID-19 tadi. Tadi yang ini Mama Kiki nanyakan yang pan corona nama pemeriksaannya. Yang kalau pakai BPJS tadi gitu. Nah, gitu. Kalau pakai BPJS Mama Kiki ada rujukannya. Ya, ada 2 schedule. Namanya orang sakit ini bisa ke, kalau memang anggota BPJS ini bagus sekali, ke dokter layanan primernya dulu. Kebetulan kalau itu memang vaskes primernya ada di puskesmas, jauh lebih baik langsung kan. Betul. Tapi kalau nanti itu memang tuh dari dokter layanan primer, juga akan dibuatkan dari puskesmas karena konsepnya wilayah untuk bisa memantau. Jadi ini siapa? Tuh prinsip dari konsep puskesmas itu adalah kewilayahan. Jadi siapapun yang berada di wilayah itu, maka yang memantau orang tersebut adalah puskesmas setempat, seperti yang disampaikan Mbak Adi tadi. Gitu. Sedangkan nanti pasti otomatis ya orang-orang yang pernah kontak dengan orang yang memang dinyatakan positif ini, maka dia masuk kategori orang dalam pengawasan. Kalau apakah yang demikian? Kontak itu ODR namanya. ODR dengan resiko. Orang dengan resiko. Orang dengan resiko. Kalau sudah ada batuk. Ada batuknya baru menjadi ODP. Jadi misalnya cuma yang amit-amit misalnya. Namanya ODP. Kudu dipahami ya kan? Nah, ini sekarang yang terpenting ya. Perlu kita tekankan ya, gimana ini dari diri kita sendiri ya untuk bisa menjaga agar kita tidak mudah terhindar. Itu yang terpenting gimana nih, Dok? Kalian bicaranya itu Dokter Yuwono supaya kita ini tidak pengen, karena Rehati dan Juma'i juga nggak pengen kan? Enggak kan? Tadi benar yang disampaikan Ibu. Seberapa efektifkah social distancing itu? Efektif kalau semua, namanya social distancing itu semua masyarakat mematuhi, mentaati. Sudah disuruh social distancing lah, kelencaran, Dok. Ya, social distancing ini penting. Ya, distance jarak. Sosial itu ya kita semua masyarakat semua nih. Sosial, Jadi itu harus menjaga jarak.
kalau bisa ndak ketemu ya ndak ketemu. Tadi ibu saya nyampaikan ndak jabat tangan. Kalau toh memang terpaksa harus ketemu, jaraknya harus di dijaga. atas 1 meter karena tadi droplet itu Dropletnya akan menyebar di sekitar radius 1 meter. Maka harus dijaga. Kalau terpaksa ya jaraknya diperlebar kalau memang ada pertemuan. Nah, bagaimana tadi saya belum menyampaikan kalau percikan droplet tadi kan 1 meter ya. Kenapa sih kalau harus cuci tangan? Terus etika batuk tadi ya. Antara lain supaya tidak masuk di pintu masuknya tadi, mata, hidung, mulut. Kalau ada droplet atau percikan air kecil-kecil tadi ya ke sekitar radius tadi, meskipun tidak nempel ke baju kita, mungkin dia nempel di sekitar ya. Nah, begitu. Nah, kalau percikan itu di barang yang bisa menyerap air, kertas, kain, kayu, maka itu dia lebih cepat mati. Karena 2-4 jam dia mati karena mengeringkan. Dia bisa hidup di cairan tadi. Sebenarnya dia bisa hidup ada di makhluk hidup, di hewan dan di manusia. Jadi untuk hewan pun juga kemungkinan bisa itu hewan bertulang belakang. Terutama hewan liar itu ular, kelelawar yang kemarin diumpamakan. Tapi kita sekarang jangan mikir hewan. Yang sekarang ini yang sering manusia ke manusia ya. Nah, di luaran tadi droplet tadi kalau kena ya di kertas atau yang bisa menyerap 2-4 jam. Bagaimana kalau ke bahan yang tidak menyerap air? Misalnya metal, gelas, lokal gagang pintu. Ini gagang pintu tuh. Ini ya di sini sekitar tempat jenengan kerja ini, Mas Jumae ya. Kang Jumae ini penting dibersihkan. Karena dia bisa hidup sampai 9 jam. Sore wis disemprot disinfektan, dokter. Berapa lama sebenarnya penyemprotan disinfektan itu bertahan ya, Dok? Nah, kan dapat baru lagi. Olahnya mana? Saya bikin kok interaksi mana ya? Oke, Mbak Reyati ini berbicara 5 menit ini kita mengeluarkan 3.000 droplet. Masya Allah, coba itu katon ya, cilik. Maka itu nanti dibersihkan kembali. Kalau kita bersin batuk itu bisa batuk 3.000, bersin itu lebih banyak. Batuk 3.000 droplet. Terus bersin 50.000. 50.000. Percaya Ben. Percaya. Aduh percaya itu nanti. Ini penting ini. Ini dari karena acara ini juga disiarkan langsung di Banyuwangi Cup dan juga di Banyuwangi Cup. Baik, pakai pokoknya iki secara langsung iki. Ini pertanyaan ya, begini. Mohon izin bertanya, Bapak Ibu, ini beredar kabar kalau ada pasien positif COVID-19 di wilayah Genteng. Apakah hal itu benar atau hanya hoax? Mohon karena kami sungguh ketakutan dalam hal ini. Kami tidak ingin ikut tak tambah dewe. Itu gimana ya? Kabar-kabar ini sering ya. Mungkin Bunda hoax ini kan sering banget ya. Apa dalam situasi seperti ini kadang orang-orang itu juga suka sekali mengabarkan hal-hal yang belum tentu benar. Nah, bagaimana tanggapannya? Iya, makanya saya juga sering sampaikan, saring dulu baru sharing gitu ya. Nah, ini yang harus pintar-pintarnya kita sebagai masyarakat Banyuwangi. Kadang-kadang hoax itu kan bisa dilihat ini realistis nggak sih? Contohnya kemarin ada beredar bahwa atas nama Pak Jokowi Presiden Republik Indonesia begini. Nggak mungkin Pak Jokowi itu membuat sebuah WA tanpa ada klarifikasi dan sebagainya. Nah, ini yang harus bijak, kita harus bijak dalam suasana apapun. Kalau sekarang dalam masalah COVID ya 19, lalu nanti masalah yang lain dan sebagainya, itu harus bijak kita menanggapi media sosial. Nah, ini salah satu ini lagi nih bahan sosialisasi lagi bahwa informasi-informasi itu harap di-recheck lagi ke pihak-pihak yang terkait. Kalau misalkan tadi ada informasi tentang di Genteng ada yang terkena. Nah,
kalau misalkan ibu takut, ya, ibu takut, cari informasi ke puskesmas. Dan itu kan ada SOP-nya ya dokter ya. Kalau orang yang sudah ketahuan terkena COVID atau positif COVID-19, itu pasti pihak rumah sakit akan mengisolasi. Tidak mungkin dibiarkan berkeliaran seperti itu. Nah, andaikan diisolasinya di rumah, itu juga dipantau oleh puskesmas pastinya. Jadi bagi masyarakat tidak perlu khawatir, tidak perlu terlalu panik gitu ya. Perlu juga panik Tinggal kita menjaga kondisi kita, kondisi badan kita masing-masing, keluarga kita masing-masing, yang tadi dengan kebersihan, dengan makanan bergizi seimbang gitu ya, dengan pola hidup bersih dan sehat seperti itu. Tidak perlu dibesar-besarkan dan tidak perlu menghakimi orang yang positif terkena COVID-19. Ya, betul. Itu bisa disembuhkan, sudah ada beberapa kasus yang bisa sembuh ya. Dan jika kita tidak kontak langsung dengan orang tersebut, insya Allah kita juga akan sehat. Jadi tinggal bagaimana kita menjaga diri kita dan keluarga kita sampai itu. Jadi tidak di Banyuwangi masih belum ada ditemukan untuk yang positif ya Pak Yahdi ya? Ya benar. Pak Adi mau nanggapin dulu ya, karena ini juga ada pertanyaan-pertanyaan terus ya. Menambah komentar teman ibu tadi yang disampaikan ibu tadi benar, tetapi tidak perlu takut sekali lagi adanya hoak-hoak. Data itu asalnya yang pertama adalah yang paling valid di Dinas Kesehatan. Dan jumlah pasien-pasien yang kami pantau, kami periksa, terus kami kawal terus masuk ke Dinas Kesehatan, langsung kami ke posko COVID. Ke 112 ya. Nah, 112 itulah masyarakat bisa melihat secara valid. Kalau berita itu dari luar itu ditambah-tambahi menakut-nakuti, itu namanya hoax. Tapi yang data yang paling valid sumbernya adalah dari Dinas Kesehatan. Ada pasien yang sakit ke rumah sakit langsung lapor atau melaporkan, karena SOP-nya udah ada ya. Memang wajib diinformasikan gitu. Benar. Wajib kami update setiap hari. Diupdate ya. Baik. Ini ada pertanyaan, kalau tadi obat ya belum kejawab ya. Obat tersebut ada ini ditambahkan lagi. Asiklovir tadi ya dok ya, tadi pertanyaannya doknya mungkin ditambahin lagi ini sekalian, karena memang soal ngomong panik ini macam-macam gitu ya, mulai dari berita-berita ada pasien ini dan itu, ada juga ini kepanikan karena ini pertanyaan dari teman-teman Radio Mandala FM, bagaimana dengan fenomena langkanya masker dan juga hand sanitizer, ini juga sometimes bikin panik juga gitu warga, apakah solusinya yang bisa dilakukan dari diri kita sendiri? Mungkin sekalian menjawab dengan asiklovir tadi ya dok. Nah, ini yang menanyakan tentang asiklovir. Asiklovir itu memang untuk virus tertentu seperti virus herpes itu bisa diredam dengan replikasinya melalui obat asiklovir. Tapi untuk COVID-19 ini, COVID-19 ini, obatnya itu yang sudah dilakukan dan sekarang dirilis untuk bisa dipakai itu oseltamivir. Oseltamivir ini dulu obat untuk kalau kena flu burung. Oseltamivir ditambah kloroquine. Kloroquine ini adalah obat anti malaria. Obat lama itu ya obat lama. Tahap pertama kalau dapat kloroquine dan oseltamivir. Oseltamivir 150 mg, kloroquine-nya 500 mg 3 kali minum. Kalau ini sudah di tangan medis, jika bukan lagi masyarakat mengobati sendiri. Bukan kalau sudah tahu terus dikasih tahu dokternya. Beli obat. Termasuk demen dokter dewek wong-wong dok, memang dok. Panik buying untuk beli masker. Gimana itu dok? Tentunya yang kita harusnya itu waspada, tenang, bukan ketakutan. Ketakutan berlebih itu bukan lagi waspada, tapi itu paniknya.
karena tidak tahunya. Mungkin dengan sudah mendengar ini rasa panik berkurang, tapi waspadanya tetap. Ya. Waspada, tenang, kita menghadapi ini. Yang pertama tadi kan kita sudah tahu, kalau ada yang batuk, pilek, infeksi saluran pernapasan atas, segeralah pakai masker. Jadi yang sadar diri itu yang sakit. Harus pakai masker iku Kang Loro. Biar tidak menularkan. Karena tapi kan nularnya bukan virus yang berterbangan. Yang menularkan adalah droplet. Jadi kalau itu dilindungi dengan masker, berarti cairan nggak keluar-keluar. Betul. Tidak menyebar ke yang gimana cara pakai maskernya? Pak dokter sudah ada tutorialnya. Ini loh. Karena kita juga live di Facebook, juga live di Instagram, jadi kita akan tidak hanya kasih tahu COVID-19, tapi ini setiap yang batuk. Ketika batuk yang pertama, kalau punya masker, pakai masker. Tapi apakah harus masker yang standar? Nah, masker yang seperti apa yang harus dipakai? Masker bedah, sebenarnya kan untuk mencegah supaya tidak menyebar. Dalam hal COVID-19, ini bisa pakai apa saja. Tutupan tangan baik. Jadi mau menutup pakai siku juga bisa. Boleh. Atas bagian dalam. Bisa juga pakai telapak tangan. Diberi sapu tangan. Tangan tetap. Tapi nanti lanjutnya harus cuci tangan. Nah, kalau ada masker, ada masker, pakai masker. Sehingga cara masker ini dropletnya tidak menyebar. Ini kebetulan masker bagus, namanya masker bedah ini. Masker bedah. Tapi ada misalnya nih UMKM bikin masker dari kain misalnya di double gitu, apa bisa juga? Nah, masih aman nggak? Untuk hal penyakit ini masih bisa untuk menahan supaya dropletnya enggak. Yang penting enggak keluar cairannya ya. Betul. Jadi yang sakit lah yang menggunakan masker. Nah, kalau tapi ada penyemprotan apa pakai masker ya benar karena sudah tidak ini. Kalau membersihkan enggak kena debu mau pakai masker juga benar. Enggak masalah. Nah, ini pakai masker. Pakai masker. Yang pertama masker yang standar ini, masker bedah ini ada 3 lapis. Lapis depan, tengah, dan dalam. Jangan dibalik. Lapis depan ini bisa menahan air. Jadi kalau kedap air, kalis. Godongi tales, Mbak. Kalis. Terus makanya kita mencegah kalau ada orang itu dari sisi dalam ini lembut. Lembut. Sehingga bibir kita tidak rusak. Ojo kasar di dalam lambene, rusak. Balik ya. Yang di dalam ini filter. Ada filternya. Biar nggak keluar cairannya. Gitu ya, Dok ya. Kemudian di sini ada kayak ada besinya itu ya. Supaya kalau taruh tidak melorot. Kadang baca pesek melorot. Untung mancung ya. Kalau sekarang nggak ada yang pesek. Kalau ikut TV zaman sekarang flat ya. Ya Pak Dokter. Nah, itu. Begitu ya. Dipakai, dicantol. Dan sisi kawatnya itu dipaskan dengan hidungnya. Ditarik sampai dagu. Ditarik sampai dagu. Tapi masker ini bagi yang sakit sehingga tidak terlontar tadi droplet Nah, kalau kita mau melindungi diri hanya masker lah, mata kita kan belum terlindungi. Jadi yang sakit yang pakai. Masker saya banyak sih masker bengkoang di rumah. Biasanya pakai masker. Jadi seperti itu. Tapi yang penting itu adalah mereka yang sakit supaya tidak menularkan cairannya. Kalau kita yang masih sehat, yang paling penting itu adalah cuci tangan. Semua orang cuci tangan. Cuci tangan itu. Social distancing itu sudah yang paling penting. Tidak mendekatkan ini ke daerah area wajah. Tidak sering-sering memegang area wajah. Kalau mau memegang wajah dulu. Cuci tangan dulu. Pakai air mengalir. Baik wajah sendiri maupun wajah tetangga juga cuci tangan dulu ya. Termasuk masang tompel itu harus.
media yang benar harusnya ada media air, tapi oke lah kita akan coba untuk lihat secara langsung kalau seperti ada apa cuci tangan, air dan sabun kita pakai itu paling bagus karena sabun tadi pecahkan virusnya nanti ya. Sabun kita bisa pakai sabun cair, bisa pakai sabun batan. Cuma yang kita anjurkan sabun cair. Karena tidak dipakai orang lain lagi. Iya benar-benar sih ya, sabun cair. Sabun cair kira-kira taruh 3 cc, tapi nggak usah diukur ya. Boleh ukuran dulu. Irit banget tetes. Belit itu. Ya, belit. Oke, kita ratakan. Lalu diputar. Ya, jangan lupa airnya tadi kan ada air. Basahi dulu pakai air, kemudian sabun, diratakan. Diratakan. Rata. Kemudian yang sering lupa punggung, maka kemudian punggung. Oh iya. Punggung tangan kiri kanan gantian. Kemudian kita balik. Kaitkan ini sela-sela jari. Diwalik sela-sela jari. Sela-sela jari kemudian ini gesek ujung. Kaitkan. Nyelempet ya kan. Kemudian jempol yang kita putar. Kiri kanan. Terus kanan kiri gantian. Kemudian ujung jari ke telapak tangan. Iya. Supaya kuku-kukunya juga. Ya, kuku dan telapak tadi ini bersih. Dikosek bro ya. Kemudian boleh ditambahkan pergelangan. Pergelangan. Jadi 6 langkah bisa ditambah 1 langkah adalah pergelangan tangan. Baru dibasuh dengan air mengalir. Airnya mengalir. Ya, kalau tersedia tisu, boleh tisu yang baru dibuang di tempat. Buang di tempat. Tapi kita anjurkan sekarang diangin-angin aja ya. Jangan pakai serbet yang tergantung nanti. Itu gantian kan? Gantian. Ada lagi. Biasanya di warung-warung ada. Maka sebaiknya sekarang diangin-anginkan saja. Kalaupun terpaksa juga tisu, tapi tisu kering mari dibuang tempat sampai tertutup. Betul. Ya, begitu ya dok ya. Pinter ya hati ya. Berjuara yang bingung. Ajuo. Wes irung syukur ngobong mari mangan pelawak. Mending kalau memang harus kumpul, siapkan sanitizer-nya aja. Kalau tidak tersedia. Baik dokter, karena ini waktunya juga siang. Sedia selalu. Kapan-kapan kita akan ngobrol lagi bagaimana cara bikin sanitizer. Hand sanitizer secara mandiri. Hand sanitizer mulai sore bisa-bisa. Oke, seperti itu ya. Mungkin Bunda dan teman-teman PKK juga bisa memberikan bagaimana supaya secara mandiri, karena hand sanitizer langka. Berarti ini membuat sendiri. Oke, berarti kapan-kapan yang isuk-isuk maning ya. Kita ajak untuk bikin buat video tutorial dan juga bikin hand sanitizer secara mandiri. Sayang sekali ya Pak Dokter, Pak Adi, Bu Dani, ini waktunya juga sangat terbatas. Sebelum kita berpisah, barangkali ada pesan-pesan yang mau disampaikan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banyuwangi, Bu Ipuk, silakan. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi masyarakat Banyuwangi. Saya selaku Ketua Tim Penggerak PKK ingin menghimbau dan mengajak kepada masyarakat untuk tidak panik terhadap bahaya atau wabah COVID-19 ini. Mari kita sikapi secara bijak, kita sikapi secara santai tapi waspada seperti itu, dan kita jaga keluarga kita, diri kita dari semua hal yang bisa menyebabkan COVID-19 ini mengenai diri kita. Ya, yang pertama yang tadi yaitu PHBS, perilaku hidup bersih kita ya ditingkatkan. Lalu konsumsi makanan yang bergizi dan seimbang agar daya tahan tubuh kita juga kuat. Lalu juga cuci tangan ya, sering-sering cuci tangan menggunakan sabun, dan juga jaga jarak atau social distancing tadi, minimal 1 meter, tidak bersalaman, tidak cipika-cipiki, ya. Lalu juga
kalau bisa tidak harus keluar rumah. Ya. Stay at home. Ya, stay at home atau di rumah aja. Nah, jika memang tidak ada hal yang mendesak seperti itu. Mungkin itu dari saya. Mudah-mudahan ini bisa disikapi secara bijak sehingga Banyuwangi, masyarakat Banyuwangi tidak ada yang positif terkena COVID-19. Amin. Kita saling menjaga, ya tidak perlu curiga, hanya kita saling menjaga dan bergotong royong bersama. Bagaimana membersihkan tempat-tempat publik. Untuk bersama-sama menghadapi COVID-19 ini. Mungkin dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi ada pesan untuk masyarakat Banyuwangi, silakan dokter. Ya. Sama himbauan dengan seperti Ibu, kita tidak mengulang, tapi itu waspada penting tanpa dengan ketakutan, tapi kita justru waspada, itu kita akan terhindar dengan penyakit COVID-19 ini. Dengan harapan kita semua akan sehat kalau kita melakukan jaga daya tahan tubuh kita, ya. Kemudian tidak tertular. Tadi cara-cara kita membersihkan diri, lingkungan kita juga harus kita bersihkan. Dengan itu semoga kita semua akan sehat. Kita dekatkan diri pada Tuhan yang Maha Kasih lagi penyayang. Kita berdoa semoga seluruh masyarakat di negara kita bisa terhindar dari wabah ini dan segera berakhir. Amin. Itu saja dari kami. Baik. Iya. Oke. Baik. Mungkin Bunda juga akan menyapa dulu untuk teman-teman radio yang hari ini merilai. Hampir semua seluruh radio di Banyuwangi sedang merilai acara ini. Ya, saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh radio yang sudah merilai kegiatan pada hari ini, yaitu radio dari Radio Fajar, Radio Bintang Tenggara, Habibullah, Radio Mandala, Radio Sri Tanjung, Radio Fis, Radio Raya, Radio MC FM, Radio Gandung FM, Radio Kendedes. Mudah-mudahan ini bisa didengarkan oleh pendengarnya masing-masing dan mungkin bisa lagi disebarkan ke seluruh masyarakat Banyuwangi melalui radio-radio tersebut. Terima kasih atas kerjasamanya semua. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih semuanya, banyak informasi mungkin masih terus kita akan lakukan dan kita akan menyediakan waktu, radio-radio yang tergabung di JRSB juga akan menyiapkan waktu bila mana ada hal yang sekiranya perlu untuk kita sampaikan, terutama terkait dengan kewaspadaan kita pada virus COVID-19 ini. Setiap saat, setiap waktu kami pasti bersedia untuk bisa menjadi media yang mendekatkan informasi-informasi kepada masyarakat. Dan jangan lupa tetap pemerintah daerah Banyuwangi menyediakan call center 112 ya jika Anda ingin mengetahui informasi terkait virus corona di Banyuwangi. Betul, jangan percaya pada hoax ya. Tetap percaya bahwa apa yang disampaikan, terutama kalau memang perlu data dan sebagainya, Dinas Kesehatan sudah menyiapkan data-datanya lewat call center 112. Ya, Rehati iklan 3 kadung ketiku. Ya, sebisa mana ini mengucapkan terima kasih juga nih buat teman-teman JRSB ya. Yang sudah play kita. Ya, terima kasih teman-teman Radio Fajar FM ya, Radio Bintang Tenggara, Habibullah FM, Mandala, Sri Tanjung, Fis FM, Radio Raya, Radio MC FM, Gandrung FM dan juga Kendedes FM. Oke, ya wes ya, kini pamitan sulung. Terus mari kita peneng di Cemai. Mari kita kerja bakti. Oh iya. Ricik-ricik ya kan. Terus isen uga arep nyiapno makanan-makanan yang bergizi ya. Oke. Lali ya. Jadi kurma itu bergizi. Itu apa dodolan gini? Oke, kita berpisah dulu dan ketemu lagi di lain acara.